Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di pembelajaran PAI. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran baru mengenai manfaat kejujuran. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita saksikan sama-sama melalui tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anakku, dari tujuan pembelajaran di sini kita bisa lihat apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai makna dari kejujuran. Kemudian kita juga akan mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan kejujuran baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari mengenai pembagian sikap jujur. Dan terakhir, kita akan mempelajari manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi-materi di sana kita harus memahami, kemudian juga kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, kita harus dituntut untuk menunjukkan perilaku jujur. Untuk materi yang pertama mengenai definisi jujur, di sini jujur menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya itu nyata ataupun benar, ya. Jadi berkata sesuai dengan apa adanya. Kemudian menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara kenyataan dengan apa yang diucapkan, dalam artian berkata yang sebenarnya tanpa menambah ataupun mengurangi. Baik, anak-anakku, selanjutnya materi mengenai dalil tentang jujur. Di sini Bapak mengambil 4 dalil, 3 dari Quran dan kemudian 1 dari hadis. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 58 ini menjelaskan mengenai perintah Allah kepada kita, ya, untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Nah, jadi dalam ayat ini berkaitan dengan amanat yang harus kita sampaikan. Kemudian dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, ini menjelaskan mengenai larangan mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya. Karena mengkhianati Allah adalah bentuk dari perbuatan tidak jujur ataupun perbuatan dusta. Kemudian yang ketiga, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, ini menjelaskan kepada kita perintah Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang jujur. Dan yang terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan jujur itu merupakan sebuah kebaikan, dan nantinya kebaikan akan membawa jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mengenai pembagian jujur. Di sini pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 5. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Kemudian jujur dalam berniat. Ketika kita memiliki suatu niat, maka harus berbanding lurus dengan perbuatan. Apa yang kita niatkan dalam kebaikan harus dilakukan melalui perbuatan. Kemudian jujur dalam kemauan merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian jujur dalam menepati janji. Jujur dalam menepati janji artinya ketika kita berjanji harus ditepati, tidak boleh ingkar. Kemudian yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada diri kita. Materi yang terakhir adalah manfaat kejujuran. Nah, manfaat kejujuran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi diri sendiri. Ya,
Manfaat kejujuran bagi diri kita sendiri yaitu semakin dipercaya oleh orang lain, menjadikan harga diri semakin tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat bagi orang lain akan suka berteman dengan orang yang jujur. Kemudian menumbuhkan perasaan aman dan nyaman. Dan ketiga, terlindung hak-haknya dengan selamat. Dan manfaat kejujuran yang ketiga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini manfaatnya adalah mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara, terwujudnya keadilan yang sebenarnya, dan terpenuhi hak-hak kaum duafa. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin itulah pembahasan mengenai kejujuran pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kita, kemudian yang intinya berdampak kepada sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menumbuhkan sikap jujur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.